Subaru Forester generasi ke-6 akhirnya launching di Indonesia, dan ini launching di Indonesia pada tahun 2025. Mobil ini berharga 695 juta dan untuk tipe tertingginya 735 juta rupiah. Dan sudah dilengkapi dengan EyeSight khas Subaru. Mobil ini sekarang terlihat lebih seperti SUV crossover, lebih terlihat macho sekarang. Dan kita akan review mobil ini, kita lihat apakah SUV Forester ini masih memiliki DNA khas Subaru atau sudah ada perubahan. Langsung aja kita mulai. Kalau kita ngomongin SUV di kelasnya, compact crossover, maka yang ada di benak pikiran kita pasti langsung kalau nggak CX-5 atau X-Trail. Tapi Subaru ini punya pendekatan yang berbeda. Kita lihat apa aja perbedaannya. Pendekatan apa yang berbeda dari Subaru? Kalau kita lihat di sini, ini walaupun SUV, tapi hoodnya atau bonetnya ini rendah. Jadi didesain seperti sedan, lalu kaca depannya gede banget, besar sekali. Lalu kursi penumpang, kaca penumpangnya juga sangat besar. Ini untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi ini fungsinya adalah untuk visibilitas pengemudinya. Jadi pada saat gue nyobain mobil ini, itu pandangannya tuh luas banget, gitu ya. Jadi karena memang Subaru ini dulunya adalah perusahaan pesawat, ya. Jadi mereka dulu membuat pesawat, dan ketika heritage-nya dijadikan ke dalam mobil, maka jadinya seperti desain untuk pilot. Jadi interiornya itu seperti kokpit sebuah pesawat yang memaksimalkan pandangan si pengemudinya. Sekarang grillnya jadi jauh lebih besar, tampilannya lebih maskulin, lebih macho ya. Dan dia di sini ada cornering lampnya. Jadi kalau kita belok, lampunya akan memberikan cahaya ke arah yang akan kita belok. Lalu di sini ada fendernya, dan di sini ada garis-garis lubang udaranya. Ya, ukuran velgnya 18 inci, tidak terlalu besar untuk ukuran SUV, tetapi cukup untuk menjaga kenyamanan. Dan ground clearance-nya cukup tinggi, 220 mm. Jadi aman menerjang banjir yang velg mah cukup lah ya, aman. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi EyeSight 3 kamera di sini, jadi lebih aman. Bagasinya cukup luas, dan sudah ada power back door, buka otomatis, dan ban serepnya full size, sama seperti ban utamanya. Lalu kita juga akan mendapatkan partisi untuk bagasi belakangnya. Ini. Dan di belakang juga sudah ada subwoofer, speakernya dari Harman Kardon, luar biasa kualitasnya. Dan di sini ada tombol untuk melipat kursi bagian tengah, dan di sebelah kanan juga ada. Lalu kita juga bisa tutup secara otomatis. Dan di sini ada tulisan Made in Japan, karena memang mobil ini diimpor langsung dari Jepang. Begitu masuk, yang langsung terasa adalah posisi duduknya. Sangat nyaman, natural, dan ergonomis. Subaru ini mendesain kursi yang namanya anti capek, ya, atau anti lelah. Kenapa namanya anti lelah? Karena kursi ini sudah didesain oleh sekolah medis terbaik di Jepang untuk posisi duduknya sangat ergonomis gitu. Jadi mau driving berkendara berjam-jam pun tidak akan terasa pegal, karena sudah didesain sedemikian rupa supaya posisi berkendaranya nyaman, sehingga pengemudi tidak merasa capek. Gokil, keren kan? Sampai segitunya Subaru mendesain kenyamanan untuk berkendaranya. Nah, untuk dashboardnya atau interiornya itu sangat modern ya, berkualitas bagus. Ini ada soft touch-nya juga, dan di sini ada detail seperti honeycomb gitu ya, sangat keren. Lalu juga posisi berkendara ini sangat ergonomis, dan dia sudah bisa diatur secara otomatis, secara elektrik, dan ada memori untuk mengingat posisi berkendara kita. Jadi pada saat sudah disimpan, nanti ketika kita masuk akan mengadjust sesuai dengan posisi yang biasa kita pakai. Lalu untuk head unitnya,
itu cukup modern ya, sudah seperti mobil-mobil sekarang, dan dia sudah fast charging. Lalu juga ada untuk ngecas di sini 2,4 ampere, dan juga untuk Type C juga ada. Lalu ada 12 volt ya. Terus konfigurasi AC-nya sudah digital semuanya. Lalu juga ini untuk apa namanya, steering wheels sudah tilt and telescopic, jadi sudah bisa disesuaikan dengan posisi berkendara kita. Head unitnya ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android. Dan ini untuk penghalang mataharinya ya, ini khas Subaru ya, bisa di extend gitu ya, bisa diperpanjang. Gokil sih, keren. Dan ini ada panoramic roof ya, atau sunroofnya bisa dibuka di sini secara elektrik. Oke, kita masuk ke belakang ya, ke kursi penumpang. Sini ruangnya lega ya, legroomnya masih sangat luas, dan headroomnya juga masih cukup, sangat besar, sangat nyaman. Dan sini tinggi saya 170 cm dan masih cukup ya, kaki masih tersanggah dengan baik. Lalu ada armrestnya dan ada cup holdernya juga di sini, sangat nyaman, mantap. Dan di sini ada dua buah ventilasi AC yang bisa di adjust suhunya. Lalu juga ada USB slot ya, dan juga Type C. Oke, sekarang kita coba bawa jalan yuk, gimana rasa berkendaranya. Oke, langsung aja kita coba bawa mobilnya. Kita lihat bagaimana impresi berkendaranya. Oke, untuk visibilitasnya seperti yang udah gue jelasin tadi, luas banget, gokil sih, kayak bawa pesawat. Walaupun gue belum pernah bawa pesawat ya, tapi kayak di simulator lah, simulator Microsoft Flight Simulator gitu ya, luas banget ini. Lalu kita coba putar balik ya, bagaimana rotasi putarnya, apakah kayak bulan? Enggak dong, gokil, satu putaran doang dapet ini, walaupun mobilnya gede, panjang, tapi sekali putar dapet. Lalu untuk mesinnya ini 2500 cc, NA boxer ya, jadi cocok sih menurut gua untuk ukuran SUV crossover, memang harus mesin segede itu gitu. Dan kalau di US mungkin ada pilihan yang lebih hematnya lagi ya, yang lebih iritnya, misalnya 2000 cc, ada yang hybrid, ada yang mild hybrid, tapi yang masuk ke Indonesia itu yang 2500 cc. Dan gua rasa memang cocok untuk mobil segede gini, pakai mesin yang lebih proper dan bertenaga. Lalu untuk, nah di sini adasnya juga penting ya, dia juga ada eyesight-nya, jadi ada sensor untuk apa namanya, memantau apakah mata kita fokus ke jalan atau enggak. Jadi kalau kita mungkin mulai jelalatan, lihat kanan kiri, atau mungkin lihat HP, itu nggak boleh ya. Jadi itu mobil ini akan memperingatkan keep eyes on road gitu ya. Jadi mata harus ke depan, harus fokus gitu. Lalu juga ada lane departure assist-nya. Jadi kalau misalnya kita mulai ngantuk atau mungkin sedikit miring gitu ya ke apa namanya, dari jalurnya, nanti dia akan mengembalikan ke jalurnya gitu. Jadi kunci steering wheels-nya atau apa namanya, setirannya dia akan mengunci gitu ya, nggak boleh ke kanan karena nanti akan membahayakan pengemudi lain. Lalu juga dia kalau misalnya mata kita terdeteksi ngantuk, dia akan ngasih peringatan take a break gitu ya, karena udah nyetir berjam-jam gitu. Atau misalnya kita nguap ya, nguap-nguap itu dia akan tahu ya kalau kita tuh mulai lelah gitu, dia akan merekomendasikan untuk istirahat dan akan ada peringatan stay alert gitu ya. Lalu untuk nah misalnya di depan ada mobil, ada penghalang, dia akan memperingatkan ada obstacle di depan. Itu menurut gua sangat aman ya. Jadi kita sebagai kepala
keluarga, mengemudi mobil ini juga terlindungi gitu ya. Karena kita bukan hanya melindungi diri kita, bro, jadi kita juga harus melindungi keluarga kita. Terus untuk oh ya, di sebelah kanan ini dan kiri, di spion kanan kiri itu ada peringatannya. Nanti kalau ada mobil yang menyalip dari kanan, kita mau belok, ada mobil yang kenceng di kanan, kita mau pindah jalur, itu dia akan ngasih indikator atau peringatan lampu oranye bahwa ada mobil di belakang kita. Jadi itu cukup membantu sih, apa namanya, supaya kita lebih was-was ya kalau mau pindah jalur. Nah, terus untuk handlingnya, bagaimana handlingnya? Nah, ini menurut gua cukup stabil ya. Dia nggak terlalu limbung atau body rollnya itu nggak terlalu terasa. Walaupun ini SUV, tapi rasanya seperti sedan gitu ya. Jadi body rollnya aman gitu. Muter balik atau di tol agak belok gitu ya, itu masih tidak terlalu terasa. Untuk suspensinya cukup nyaman, walaupun yang belakang agak sedikit kaku, tapi secara keseluruhan mobil ini jauh lebih nyaman dibanding SUV crossover lain gitu ya. Dan menurut gue ini yang paling nyaman sih yang pernah gue coba gitu ya. Gue pernah nyoba CX-5 itu juga apa namanya, cukup kaku gitu ya suspensinya. Oh ya, untuk tenaganya ini cukup ya, cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita tekan gas itu memang ada sedikit delay gitu ya, 1 detik itu sedikit delay, tapi ketika RPM sudah di atas 2000 atau 2500 lah ya, itu langsung instan banget powernya, dan itu langsung sangat bertenaga ya, sangat mendorong kita. Gokil sih. Jadi untuk ukuran SUV ini tenaganya sangat besar ya. Jadi aman lah, proper lah untuk nanjak-nanjak, untuk berkendara di jalan lurus juga sangat enak gitu. Nah, ada yang nanya kemarin di Instagram gue ya, Bang, konsumsi BBM-nya gimana? Untuk konsumsi BBM-nya untuk ukuran mesin sebesar ini sangat irit, bro. Asli, gue jamin. Dia itu rata-rata pemakaian dalam kota itu sekitar 10,5 liter per 100 km. Dan kalau di jalan tol mungkin bisa lebih irit lagi, antara 11,5 lah liter per 100 km. Itu sangat irit, bro, untuk 2500 loh ya. So far itu ya untuk review kali ini. Mobilnya sangat lengkap, sangat nyaman, aman, untuk umur 30-an sangat cocok. Dan untuk kepala keluarga apalagi, ini mobil yang lengkap banget. Kalau lu udah berkeluarga, masih pengen dapat jiwa petualangnya, tapi di satu sisi pengen mengutamakan fungsi dan mengutamakan safety, keselamatan, mobil ini 100% gua rekomendasiin, 100% gua rekomendasiin. Ini sangat satu paket ya, all in, semuanya dapat di sini. Jadi lu bawa mobil ini nongkrong sama temen juga masih oke, bawa buat keluarga liburan sangat proper, sangat oke gitu ya. Dan dibawa kerja juga ya sangat keren gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton review lengkap dari Subaru Forester ini. Sampai ketemu di konten review selanjutnya. Terima kasih.